Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom. Masih belum semuanya bisa lebih kompak lagi. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Dan sekali lagi dong kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Kalau saudara nggak keberatan seperti biasa, jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, bilang sama orang tersebut, saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun dia mungkin orang yang tidak saudara sukai, tapi bilang saya senang duduk di samping saudara. Puji Tuhan. Kita sampai kepada bagian keempat dari sebuah serial khotbah Injil Kabar Baik. Kita masuk ke bagian yang keempat. Saya beri judul Injil dan Kebenaran. Apa judulnya Bapak Ibu? Saudara yang mau catat bisa catat, yang mau foto bisa foto. Pesan saya, saran saya, saudara bisa catat firman Tuhan ini agar suatu hari saudara bisa mengunjunginya kembali, atau suatu hari saudara bisa membagikan kepada orang di luar sana. Mari sama-sama kita buka firman Allah, kitab Injil Matius 5 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Injil Matius 5 17 dan ke-19. Goal dari khotbah ini agar supaya saudara mengerti mengapa Allah memberikan hukum Taurat. Kalau Allah telah memberikan kasih karunia, apakah hukum Taurat dibatalkan? Dan kalau tidak dibatalkan, lalu apa fungsi dari hukum tersebut? Doa saya pulang dari tempat ini saudara semuanya kenyang oleh firman Tuhan. Saudara bukan saja feel good, tapi feel God. Saudara bukan hanya merasa senang di hati, tapi saudara boleh merasakan Tuhan dalam hidup saudara. Mari sama-sama kita baca. Saya baca 17, saudara baca 18, 19, kita bersama-sama. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang, kata Yesus, untuk meniadakan hukum Taurat. Ini menjadi perdebatan antara para ahli Farisi. Mereka berpikir Yesus datang, hukum Taurat ditiadakan. Banyak pengikut Yesus yang berharap hukum Taurat ditiadakan. Saudara perlu tahu bahwa orang Yahudi terkoneksi dengan Allah. Orang Yahudi dekat dengan Allah hanya dengan cara melakukan hukum Taurat. Dikatakan selanjutnya, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Melalui kematiannya di kayu salib, hukum Taurat yang tidak mampu kita lakukan menjadi dilakukan oleh Yesus. Katakan amin. Ayatnya yang ke-18, silakan Glo Tamres 3, 2 ya. Yesus memberi janji sampai langit baru, bumi baru, hukum Taurat akan tetap ada, gak akan pernah berganti, gak akan pernah hilang. Ayat yang ke-19, Glo Tamres yang online onsite, yuk 3, 2 ya. Karena itu ia akan menduduki di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa? Ia akan menduduki di dalam kerajaan. Jadi Yesus mengestablish para pengikutnya, para pendengarnya, bahwa hukum Taurat bukan di-decline, bukan dibatalkan, bukan tidak berlaku lagi. Tetapi dikatakan satu iota pun gak akan hilang. Bahkan dikatakan siapa yang menguranginya, dia akan menduduki tempat yang paling rendah. Tapi siapa yang mengajarkan dan melakukannya, dia akan menduduki tempat yang paling tinggi. Mari kita belajar apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat secara teologi diklarifikasikan atau dibagi menjadi 3. Saudara yang belajar teologi ngerti ini. Yang pertama disebut dengan the moral law atau hukum yang mengatur tentang moral. Apa contohnya? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan saksi dusta. Itu adalah hukum yang mengatur antara moral, hubungan manusia dengan Tuhan. Makanya hukum Taurat 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. 5 sampai 10 mengatur hubungan sesamanya dengan
dengan manusia. Makanya disebut vertikal, horizontal. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi salib. Berikutnya adalah ceremonial law. Apa itu? Hukum yang mengatur bagaimana bagaimana caranya kita beribadah. Di dalam hukum Taurat, orang beribadah, perempuan harus memakai tudung. Dalam hukum Taurat, setiap kita beribadah harus membawa korban persembahan. Tetapi dalam perjanjian baru, karena Yesus mati di kayu salib, persembahan darah Yesus lebih dari cukup. Makanya kita nggak perlu lagi. Karena kalau masih melakukan, maka tempat ini penuh dengan embek, penuh dengan domba, kambing, dan sebagainya. Dan yang terakhir, judicial law. Apa itu? Hukum yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan sesamanya manusia. Bagaimana cara bersikap terhadap mertua, terhadap tetangga, bagaimana doing business, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Hukum Taurat yang saudara tahu 10, betul apa tidak? Tetapi secara garis besar, hukum Taurat terdiri dari 613 mitzvot, saudara. 613 peraturan. Dari 613 ini dibagi menjadi 2 bagian. Perintah positif dan perintah negatif. Perintah positif tercatat sebanyak 248 maksud saya 248 hukum perintah positif. Mengapa 248? Karena orang Rabi Yahudi percaya bahwa jumlah organ manusia, tulang manusia, ini bukan tulang orang Batak ya, sebanyak 248 jumlah organ tulang manusia. Dan hukum negatif dicatat sebanyak 365. Berapa satu hari dalam setahun? 365. That's why kalau kita lihat ini 613. Kira-kira ada yang sanggup nggak melakukannya? Kira-kira ada orang nggak di sini? Kalau kita lihat 613 mitzvot ini, ada yang sanggup nggak melakukannya? Nggak. Boro-boro 613. Peraturan di rumah aja kalau masuk sendal di luar, lupa mulu kita. Halo? That's why. Lalu pertanyaannya, kenapa kalau nggak mampu melakukan, kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Kan begitu pertanyaannya. Atau saya nanya sendiri, jawab sendiri. Saya di rumah punya 2 orang anak, Pak, Bu. Dan anak saya paling gak suka dikasih aturan. Terutama yang paling kecil. Joe! Jangan naik bangku. Dia bukan naik lagi. Dia naik dan dia gelantungan. Lompat-lompat. Karena kita paling gak suka diatur bagaimana seharusnya bersikap. Karena kita ngerasa mampu. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan tahu kita gak bisa tapi dikasih? Kenapa Tuhan tahu kita gak mampu tapi diberikan? Kenapa harus ada hukum Taurat? Kenapa gak kasih karunia aja? Nah, hari ini kita akan belajar. Tapi kenapa saya khotbahkan ini? Karena saya pengen saudara mengerti dulu. Hari-hari ini ada beberapa kelompok yang hanya mengedepankan tentang kasih karunia, tetapi mengecilkan yang namanya pertobatan, perbuatan. Oh, karena kasih karunia udah gak usah gereja, kan kita diselamatkan. Oh, karena kasih karunia udah nipu jalan terus aja, kan pasti selamat. Oh, karena kasih karunia udah jina-jina aja, kan pasti selamat. Enggak gitu cara mainnya. Lapet. Coba colek kiri kanan saudara, lu bukan lapet kan? Amin. Ada dalam istilah psikologi namanya subjective morality. Apa itu Pak Pendeta? Sebuah nilai, sebuah pemikiran, kebenaran berdasarkan pendapatnya sendiri. Jadi kalau menurut dia benar, is my life. I will never live forever. Wah. Is my life. Jangan pura-pura ya. It's now or never. Tambres. I just wanna live there. 1, 2, 3. Mari sembah dia. Ya. Ada banyak orang yang berpikir karena grace. Entah grace si Hombing.
Ta Grace Natali, entara Grace Hite. Kita akan belajar hari ini. Kalau Tuhan tahu kenapa kita nggak bisa melakukan hukum Taurat. Lalu kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Glotamres online dan onsite, saudara, are you ready? Apakah saudara siap diberkati? Apakah saudara siap diberkati? Yang siap diberkati, lambaikan tangan saudara. Dan kita berikan tepuk tangan di atas kepalamu yang luar biasa dulu bagi Tuhan kita. Mengapa Tuhan memberikan kita hukum Taurat kalau Tuhan tahu kita nggak mampu melakukan? Yang pertama, catat dalam catatan saudara. Tuhan memberikan hukumnya. Ada yang pertama karena dia memberikan hukum sebagai pembimbing. The law is a master, a tutor. Mari kita lihat firman Allah Galatia 3 ayat 24 dan 25. Glotamres online dan onsite kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Jadi supaya kita dibenarkan. Ayat yang ke-25, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan. Sama ayat yang ke-24 tolong tampilkan, hukum Taurat diberikan adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena apa? Karena apa? Karena apa? Iman. Ayat yang ke-25 dikatakan sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Tanpa hukum Taurat kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tanpa hukum Taurat we never know. Kita nggak pernah tahu nipu itu, kita tahu dari mana nipu itu salah? Dari Alkitab. Kita tahu dari mana selingkuh itu salah? Dari firman Allah. Kita tahu dari mana kalau bohong itu nggak benar? Dari firman Allah. Hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan, karena yang menyelamatkan kita hanya Yesus. Katakan amin. Tetapi hukum Taurat diberikan as a tutor, sebagai guru yang ngapain? Ngajarin kita apa yang benar, apa yang salah, buat ngasih tahu kita. Hukum Taurat hanya menyadarkan kita bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa. Jadi hukum Taurat diberikan bukan untuk memberi kuk sama saudara, bukan untuk membuat saudara merasa nggak layak, nggak pantas. No, hukum Taurat diberikan yang pertama, kata Alkitab, menjadi penuntun bagi kita. Sekali lagi saya bilang sama saudara, semua larangan yang Alkitab tulis adalah untuk keuntungan kita, bukan keuntungan Tuhan. Saya ulang lagi, Glotamres, semua larangan yang Alkitab tulis bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan kita. Sebagai contoh, tahan dulu, tahan. Sebagai contoh, ketika Alkitab bilang kamu harus mengampuni, kira-kira kalau nggak mengampuni, siapa yang rugi? Nggak, jangan bawa kita, lo aja. Gue udah lama bertobat. Ketika Alkitab bilang terang dan gelap nggak bisa bersatu, anak muda jangan belaga nggak denger lo. Ketika Alkitab bilang anak Tuhan harus berjalan dengan anak Tuhan dalam pernikahan, kira-kira kalau kita berjalan dengan bukan anak Tuhan, siapa yang rugi? Kok masih kita sih? Dengar baik, pada prinsipnya Tuhan nggak bisa rugi dan Tuhan nggak bisa untung. Tuhan itu stabil. Dia nggak dipengaruhi oleh apapun. Saudara ke Glotamres hari ini ibadah, dia Tuhan apa bukan? Saudara nggak ibadah hari ini, dia tetap Tuhan nggak? Saudara kasih persembahan, surga kaya nggak? Kok kaya sih lu? Doa berkat aja langsung yuk. Saudara kasih persembahan, surga kaya nggak? Biasa. Saudara nggak kasih persembahan, surga miskin nggak? Saya nggak pernah baca Alkitab, maka surga mengalami kekurangan ekonomi karena jemaat nggak ngasih persembahan. No, surga itu kaya, lantainya aja emas. Ada sini rumah lantainya emas? Cuman saya kan, Mas Joko. Surga kalau kurang uang dia jualnya satu planet di bukalapak.com. Dijual planet sekian triliun, beres perkara. Pada prinsipnya semua larangan yang Alkitab tulis for our own.
Ketika Alkitab bilang mengampuni, saudara ampuni nggak ampuni, dia tetap Tuhan. Tapi kalau saudara mengampuni, yang untung saudara. Karena penelitian bilang orang yang pahit bisa kena kanker. Orang yang pahit hidupnya nggak diberkati. Sebagai contoh, saudara jalan ke jalan tol ada tulisan kecepatan maksimal 80 km per jam. Saya mau tanya, itu tulisan buat jasa marga? Atau buat kita? Kita, betul? Saudara ngebut, tabrakan, siapa yang mati? Jangan kita. Lu. Enak aja ngaco, lu, gue yang dibawa. Saudara lihat ada trafo listrik, jangan sentuh, tegangan 1 juta volt. Terus saudara bilang, nah ini bisa-bisanya PLN nih. PLN bohong nih, pasti tipu nih. Terus kita pegang. Tinggal pilih. Mau medium rare, mau well done. Makanya jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni. Itu yang amin kenceng belum ngampuni dia itu. Makanya anak-anak muda kalau Tuhan bilang jangan melakukan hubungan seks sebelum nikah, jangan lakuin. Kok gak ada yang amin? Saya mau tahu aja mana pelaku, mana korban di sini. Makanya kalau Alkitab bilang jangan pelit. Amin, Bu. Amin. Yang pertama, apa kebenarannya? Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Yang pertama karena hukum adalah pembimbing. The law is a master. Sebagai tutor, as a teacher, sebagai guru. Yang kedua, mengapa Tuhan memberikan hukum Taurat kalau Tuhan tahu kita nggak mampu melakukannya? Yang kedua dikatakan karena the law is a mirror. Karena Tuhan memberikan hukum, hukum diberikan sebagai cermin. Cermin. Untuk apa? Mari kita lihat dasar firman-Nya. Yakobus 1 ayatnya yang ke-23 dan ke-25. Yuk kita baca 3 ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, sebab ia adalah seumpama seorang yang sebenarnya di depan. Ayat yang ke-24, baru saja ia memandang, ia sudah pergi atau ia segera. Bagaimana apa? Rupanya 25, glow tamres, lebih keras lagi suaramu. 3, 2 ya. Tetapi barang siapa, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun. Jadi bukan hanya mendengar untuk, tetapi sungguh-sungguh apa? Ia akan apa? Berbahagia oleh apa Bapak Ibu? Oleh apa? Perbuatannya. Mengapa Allah memberikan hukum? Kalau Tuhan tahu kita nggak mampu melakukan, yang pertama dikatakan hukum sebagai penuntun kita, sebagai as a tutor, as a teacher, sebagai yang mengajar kita. Yang kedua dikatakan hukum as a mirror, sebagai cermin. Cermin itu punya fungsi buat ngapain Bapak Ibu? Saya tahu ngaca. Untuk melihat apa yang ada di cermin. Melalui hukum Allah memberikan refleksi standarnya Tuhan. Ketika kita melihat diri kita di mata hukum Allah, kita menyadari bukan betapa sempurnanya kita, tapi betapa hancurnya kita. Kita menyadari betapa bobroknya kita. Ketika kita datang hukum Taurat, maka seluruh dosa kelemahan kita ke-reveal. Yang setuju dan ngerti bilang amin. Kita di-reveal betapa kita iri hati, betapa kita masih cinta dunia, betapa kita belum mengampuni. Hukum diberikan yang kedua menjadi cermin, merefleksi siapa kita sebenarnya. Sehingga kita menyadari bahwa kita begitu hancur, begitu bobrok, begitu miskin di hadapan Allah. That's why we need Jesus. Amin. That's why we need apa? Karena semua orang yang paling baik di muka bumi pun kalau diberikan standarnya Allah, nggak ada yang bisa nyampe. Makanya hukum diberikan, Taurat diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk membuat manusia sadar bahwa kalau engkau diberkati bukan karena engkau baik, tapi karena Dia baik. Kalau engkau dikasih bukan karena engkau berharga, tapi karena Dia memandang saudara berharga.
Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Amin. As a mirror, sebagai cermin. Kita akan lihat muka kita. Kita habis makan, teman kita bilang, ada nasi itu di sini. Kita cari-cari sampai bawah. Tapi ketika kita ngaca, kita tahu mana yang, di mana nasinya. Mungkin orang Batak di mana babinya. Saya berapa tahun yang lalu pergi ke Israel. Nggak nanya, saya kasih tahu. Pergi ke Israel, pulang baptisan di Sungai Yordan. Baptis, selesai baptis saya keluar karena terakhir pendeta. Ada beberapa jemaat yang udah di luar, rambut masih basah, dan beberapa dari mereka duduk di samping bus. Ini saya bukan pelaku ya. Ini cuma sebagai, ya gitulah. Saya keluar, dia lihat saya lihat dia. Dan kita lihat-lihatan. Dibilangin, Amang Pendeta. Itu orang Eropa. Amang Pendeta, tadi di kolam itu, hadirat Allah dahsyat. Itu tadi kaki saya siapa yang gigit itu? Ikan. Itu betul ya? Tempat Yesus dibaptis ya? Bukan ini, Yesus ya? Saya cuma liatin dia aja. Dan mati saya masih ada tuh air kolam, gue bilang. Kita tuh suka ngerasa kita benar. Kita suka ngerasa tuh kita tuh benar, kudus dan sebagainya. Tapi ketika hukum Allah datang, kita disadarkan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. That's why Yesus harus datang. Amin. Agar tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya. Hukum Allah datang untuk menjadi cermin bahwa kita semua butuh kasih karunia Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus. Yuk sama-sama angkat tanganmu, dalam nama Yesus. Aku menyadari dengan segenap kerendahan hati, aku manusia yang sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan Yesus. Yang percaya bilang amin. Dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Mari kita akan melihat di Alkitab kata kalimat grace and truth dalam satu momen. Saya pendeta yang percaya grace itu, anugerah itu gas, kalau ibarat mobil. Dan truth, kebenaran itu bicara rem. Kalau hanya ngegas mulu tanpa rem, jadinya apa? Nabrak. Tapi kalau rem mulu nggak ada gas, jadinya apa? Di situ terus. Bisa ngerti maksud saya? Mari kita lihat satu ayat biar kita bisa lebih mengerti lebih dalam lagi. Yohanes 8 ayat 10 dan ke-11. Yohanes 8 ayat 10 dan ke-11. Sudah diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Lalu ayat yang ke-11 sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Jawabnya. Lalu kata Yesus apa? Pergilah dan jangan. Dari mulai. Saudara tahu background dari cerita ini, perempuan tertangkap basah berzina. Menurut hukum Taurat, hukum Musa, harus dilempar batu sampai mati. Dan semua orang siap-siap melempar batu. Dan Yesus bertanya, hai perempuan, tidak adakah yang menghukum engkau? Saya boleh undang Pak Yosia Wangsa? Betul kan namanya ya? Ya kalau salah mohon maaf. Hai perempuan, adakah yang menghukum kau? Jawabnya apa? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun. Ini grace. Ini kasih karunia. Tapi ini nggak habis di sini. Kalimat selanjutnya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari ini truth. Ini kebenaran. Yesus gak hanya ngampunin perempuan yang tertangkap basah berzina, tapi Yesus juga bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia gak cuma bilang your sin no more, your sin sudah I am forgive, sudah saya ampuni. No, Yesus gak hanya mengampuni, tapi dia juga mengingatkan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Maksud saya gini loh. Kalau dulu engkau pernah bodoh, jatuh dalam dosa, dan Tuhan tolong, Tuhan selamatin, jangan diulang lagi dong. Halo? Kalau dulu saudara pernah jatuh, dan karena kasih karunia-Nya, gak ada yang tahu dosa itu. Tapi engkau Tuhan tahu, dan Tuhan ampuni, jangan kembali lagi dong. Maksudnya gini, kalau dulu saudara pernah pacaran, terus melakukan perzinahan di luar pernikahan, dan Tuhan tolong saudara, karena Dia mengasihi saudara, jangan jatuh lagi dong. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan dari Tuhan. Hai perempuan, adakah mereka yang menghukum kau? Kalau saudara belajar exegese, belajar bahasa asli, perempuan, kalimat yang dipakai Yesus untuk menyebut perempuan ini adalah panggilan terhormat. Indonesia menyebutnya perempuan. Tapi kalau saudara belajar bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, saudara, orang yang menangkap perempuan itu menyebut perempuan dengan panggilan sundal. Sundal, 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 sundal. A hooker, PSK. Tapi Yesus tidak memilih dengan sebutan PSK. Dia memilih dengan sebutan sebuah wanita. Panggilan tertinggi. Dibilang perempuan. Ketika dia jatuh dalam dosa hancur berantakan. Yesus tidak. Padahal Yesus adalah sang hakim itu sendiri. Katakan amin. Apa Bapak Ibu? Dia adalah apa? Hakim itu sendiri. Dari semua orang di muka bumi yang berhak menghakimi perempuan itu adalah. Tapi sang hakim itu berkata, aku pun tidak menghakimi kamu. Tapi ini belum titik. Masih koma. Pergilah dan jangan. Colek kiri kanan saudara. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi jangan pergi dari sini maksudnya. Amin. Grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran. Yang ketiga, kenapa Tuhan memberikan hukum? Hukum sebagai peta. The law is a map. Sama-sama bilang sama saya, hukum sebagai peta. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Mari sama-sama berdoa sambil angkat tanganmu dengan iman, katakan. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kenapa Tuhan memberikan hukum padahal tahu kita nggak mampu melakukannya? Karena Dia memberikannya sebagai peta. Tahu peta? Peta, aku peta, aku peta. Dora. Peta. Bagaimana menjadi suami yang baik ada di Alkitab.
Bagaimana menjadi istri yang baik? Ada di Alkitab. Bagaimana menjadi sahabat yang baik? Ada di Alkitab. Bagaimana menjadi bisnismen yang baik? Ada di Alkitab. Bagaimana menjadi YouTuber yang baik? Ada di TikTok. Bagaimana menjadi anak yang baik? Ada di Alkitab. Ada di Alkitab. Masalahnya mau baca, dan kalau baca mau taat nggak? Ada di Alkitab. Semua buku-buku motivasi yang saudara baca, saudara mau tahu sumbernya dari mana? Alkitab. Semua kalimat-kalimat yang ada di Pinterest itu, kalimat-kalimat yang luar biasa itu, sumbernya dari mana? Alkitab. Semua kata-kata bijak itu dapatnya dari mana? Alkitab. Memang saudara pikir dari mana penghapusan budak itu? Karena ada kekristenan maka budak dihapus. Memang saudara pikir dari mana yang namanya keadilan? Dilarang membunuh, dilarang mencuri. Itu semua datang dari hukum Taurat. Memang saudara pikir dari mana dunia menjadi jauh lebih baik? Semuanya berasal dari hukum yang Tuhan beri. Amin kayak apa gitu. Nyanyi aja lo semangat semua. Amin. Saudara pengen tahu siapa yang menang nanti malam, Spanyol atau Inggris? Ada di koran. Coba yang pegang Spanyol angkat tangan. Oh dikit. Yang pegang Inggris? Kalau saya cuma satu, Garuda. Saya belum selesai, kacang Garuda. Ada di Alkitab. The law is a map. Alkitab, firman, hukum sebagai peta. Peta. Kira-kira lebih mudah mana? Jalan aja tanpa peta atau dengan peta? Dengan peta. Makanya kita sekarang generasi modern apa-apa lihat Waze, lihat Google Maps. Lihat man. Walaupun seringkali masuk gang-gang gak jelas. Ayah naon ini di mana ini? Tapi firman kayak begitu. Saya selalu bilang Tuhan itu di atas, kita di bawah. Kita cuma lihat yang di depan. Tuhan lihat di hati. Tuhan tahu ada apa di masa depan. Jadi kalau Tuhan suruh lepasin, lepasin. Kalau Tuhan suruh jangan paksain, jangan paksain. Sabar aja. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap orang di tempat ini. Yang keempat, yang terakhir, ini kesukaan saya. Kalau Tuhan tahu kita nggak mampu melakukannya, kenapa Tuhan memberikan hukum? Yang pertama, hukum diberikan sebagai penuntun, as a teacher. Yang kedua, hukum diberikan sebagai cermin, a mirror. Untuk melihat betapa bobroknya kita. That's why we need Jesus. Yang ketiga, mengapa Tuhan memberikan hukum sebagai apa? Peta. Agar kita tahu jalan mana. Jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu. Ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari Glotamres, angkat tanganmu sama-sama. Yang tiada pernah terlambat. Cinta-Mu seperti sungai, dan ku tahu betapa dalam. Yang keempat, mengapa Tuhan memberikan hukumnya padahal Tuhan tahu kita nggak mampu. Yang keempat, hukum diberikan untuk menjadi sebuah ukuran. Measure. Menjadi ukuran. Mari kita baca firman-Nya. Matius 7, 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan
Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan. Mari kita lihat kitab Injil Lukas, sama-sama kita baca slide selanjutnya. Lukas 6 ayat yang ke-37 dan 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayat yang ke-37. Berilah dan kamu akan. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab, mari sama-sama kita baca bagian yang kuning 32 ya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, sekali lagi ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, lebih keras lagi Glotamres, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Kenapa Tuhan memberikan hukumnya padahal tahu kita nggak mampu? Yang keempat, my favorite, yang paling saya suka, karena ukuran diberikan sebagai ukuran. Untuk apa? Agar apa yang kamu ukur ke orang lain akan diukurkan sama saudara. Ada banyak orang tahu firman, ngerti firman, bukan yang makin belas kasihan, malah makin menghakimi. Betul apa betul? Ada banyak orang sekolah teologi yang masuk ke pelayanan bukan lebih murah hati sama orang lain, maka malah lebih judgmental. Hukum yang Tuhan berikan bukan untuk menghakimi orang lain, Dia memberikan hukum untuk menerangi kita. Tapi banyak dari kita, walaupun mungkin gak kelihatan, banyak dari kita diberikan hukum bukannya kepada dia. Ini bukan selfie, bukannya untuk melihat betapa bobroknya dia butuh Yesus, tapi dipakai untuk nelanjangin orang. Tuh kan ngaco dia kan? Tuh memang tuh. Halo? Saudara ngerti gak sini? Saya mulai ragu nih khotbah di sini nih. Dipakai bukan untuk melihat diri sendiri, tapi dipakai ngakimin orang. Cuman gara-gara beda gereja kita hakimin orang. Cuman gara-gara beda cara beribadah kita hakimin orang. Cuman gara-gara dia udah gak satu komunitas lagi sama kita hakimin dia. Cuman gara-gara sesuatu dosanya beda aja sama kita, padahal sama-sama berdosa, tapi dosanya dia berbeda. Yang dia dibongkar, kita gak dibongkar, kita langsung menghakimi. Ini bukan curhat. Tapi sekarang ada banyak gereja-gereja yang mengharapkan pendeta gereja lain jatuh. Yang kalau ada gembala gereja lain jatuh, mereka bukannya berdoa untuk gembala gereja itu, tapi malah dikumpulin pengerjanya. Dan dia bilang, tuh, begitu emang. Bahkan yang lebih ngeri lagi, dipakai di mimbar untuk menelanjangi dosa orang itu. Saya salah khotbah apa gimana ya? Halo? Mau tepuk tangan gak apa-apa juga. Sekarang ada banyak gereja yang kalau lihat pendeta jatuh, padahal perintah Tuhan kasih tangan biar dia naik. Tapi sekarang ada banyak gereja yang berharap ketika ada pendeta mulai di ujung, malah dia yang jorokin. Halo? Karena mereka cuma pengen hanya dia yang di mimbar. Hanya dia yang di mimbar. Yang lain harus jatuh. Halo, di sini nggak ada. Di Zimbabwe. Hey, you know what? One of the reason kenapa saya highly respect your senior pastor, Pastor Gilbert Lumendong, because salah satu orang pertama yang call me dalam masa-masa itu dari Dubai. Ya, beliau lagi di Dubai. Dia telepon. Saya bilang, wah, Om Gilbert nih. Saya mau pura-pura nggak angkat, tapi nggak enak. Ya. Jangan pakai hukum untuk menghakimi. Orang yang suka menghakimi, saya doa agar engkau nggak pernah jatuh
kau gak pernah salah. Karena kau pasti jatuh suatu hari dan pasti kau salah. Halo? Kalau saudara berani ngakimin orang, pesannya cuma satu. Pastikan engkau di masa depan gak pernah salah. Pastikan. Pastikan di masa depan kau gak pernah gagal. Kalau engkau yakin kau gak pernah salah, gak pernah gagal, silakan menghakimi. Tapi satu hal yang saya tahu, besar atau kecil pasti suatu hari kita bisa gagal. Ini khotbah bukan untuk license sama kegagalan. Gagal bebas saja, no. Tapi ini khotbah agar menumbuhkan belas kasihan dari saudara. Kalau lihat saudaramu mengalami masalah, kasih tangan. Ketika tanganmu dipegang, kau tarik. Biar jatuh. Habisnya lu serius banget muka lu. Kasih apa? Tangan. Hei. Jangan takut kehilangan mimbar. Terlalu besar mimbar yang Tuhan siapkan. Semua bisa masuk. Amin. Karena promosi datang dari bukan dari Tuhan. Dari apa? Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Jangan pakai hukum buat ngakimin orang. Karena sebelum kau center orang lain, coba center dirimu dulu. Saya yakin kau kehilangan nafsu buat ngakimin orang. Saya jamin, Gideon 1 ayat 2. Sebelum kau menghakimi orang, kau bilang, lihat diri sendiri ya. Kau akan taruh, ya namanya hidup. Ya ada kalanya orang ya. Saya kemarin diundang sebuah gereja. Ketika saya upload iklannya, banyak yang WA saya, DM. Lu yakin gereja situ? Ini kan begini, ini kan begini, ini kan begini, ini kan begini. Saya tuh pendeta yang cukup cuek. Pokoknya mana-mana Tuhan panggil. Bukan besar atau kecilnya. Kalau kosong saya datang. Rumah saudara kalau kosong juga saya datang. Kalau diundang. Saya datang. Saya lihat, saya masuk. Ketika penyembahan saya dengerin lagunya. Hanya nama Yesus. Masih Yesus dalam hati saya. Kecuali hanya nama Gideon. Saya pulang. Karena saya nggak percaya sama Gideon. Oke. Saya dengerin khotbahnya. Pusatnya Yesus. Pulang dari ibadah ngobrol sama gembalanya. Gembalanya cerita begini. Dan saya tanyain, apa benar ini begini, apa benar ini begini, apa ini begini. Dia bilang, oh enggak begitu. Begini. Udah. Saya pulang naik mobil, saya colek teman saya. Tuh, lihat. Jangan gampang percaya. Sekarang banyak rumah Tuhan, gereja sedang diadu domba sama TikTok. Enggak. Sedang diadu domba. Kita udah minoritas. Ribut lagi mau jadi apa? Halo, udah dikit berantem lagi. Halo. Kan lu juga pelakunya. Udah dikit apa? Berantem lagi. Kalau banyak gitu. Kalau semua dunia, seluruh dunia udah orang Kristen, masih bolehlah dikit-dikit. Udah di Kristen di Indonesia minoritas. Ribut lagi. Itu sesat tuh. Itu tuh. Gak percaya bahasa roh. Gue dong paling bahasa roh. Makan pun bahasa roh. Tidur pun mimpinya bahasa roh. Wah itu tuh. Baptisannya percik. Sesat. Saya takut nanti di surga Tuhan bilang. Bukan dia yang sesat. Ngana yang sesat. Amin. Doa saya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.